Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sekolah SMP ataupun SMA. Di sini saya mengambil tentang teks prosedur, di mana teks prosedur ini saya ambil dari kelas 11. Teks prosedur sendiri, pengertian dari teks prosedur sendiri adalah teks yang berisi tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya seperti cara membuat kue. Nah, cara membuat kue ini memerlukan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam pembuatan kue. Yang selanjutnya, teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah judul ditulis secara jelas. Maksudnya di sini judul ditulis secara jelas adalah menulis judul itu secara jelas di atas, paling atas dari awal teks. Yang kedua adalah langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Maksudnya di sini langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut adalah mengurutkan dari, misalkan ada 12 langkah dalam pembuatan kue, itu harus urut dari nomor 1 sampai nomor 12. Tidak boleh ada nomor 3 itu nomor 1 ataupun sebaliknya begitu. Yang ketiga adalah teks bersifat informatif. Maksudnya di sini teks bersifat informatif adalah memberikan pengetahuan bagi pembaca yang membaca teks prosedur tersebut. Yang keempat adalah teks dipaparkan secara terperinci. Teks dipaparkan secara terperinci adalah tidak boleh disingkat-singkat agar pembaca bisa memahami teks prosedur tersebut dengan baik. Yang kelima adalah isi informasi bersifat objektif. Nah, bersifat objektif di sini adalah tidak memihak pada hal-hal lain atau objektif pada satu hal, tidak boleh menyebar pada hal yang lain. Yang keenam, informasi yang disampaikan bersifat universal atau universal sendiri seperti menyeluruh. Yang ketujuh adalah teks bersifat aktual, akurat dan logis. Logis maksudnya di sini adalah masuk akal. Selanjutnya adalah langkah-langkah menganalisis informasi. Langkah-langkah menganalisis informasi di sini ada 3. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Kita harus membaca teks secara keseluruhan, itu tidak boleh malas membaca. Kita harus membacanya dari awal sampai akhir. Tidak boleh dilompat-lompati ataupun kita membaca awal atau akhir, tapi juga harus tidak boleh. Itu harus membaca dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah mencari pernyataan secara umum. Maksudnya di sini kita mencari pokok dari satu paragraf ke paragraf yang lain, itu dari pokok. Yang pertama, paragraf pertama adalah cara membuat kue. Yang kedua, cara menghidangkannya atau yang terus selanjutnya yaitu menulis informasi yang telah dapat di setiap bagian. Maksudnya ditulis kembali setelah kita mendapatkan pernyataan secara umum, kita tulis kembali apa yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur di sini ada 3 juga, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan di sini kita harus menjelaskan tujuan diri kita membuat teks prosedur ini apa, maksudnya kita buat ini apa begitu. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah tahap ataupun tahapan, dimana misalkan kita ada 12 langkah dalam pembuatan kue, kita terus tulis semua. Yang ketiga adalah penutup. Penutup di sini bersifat tidak wajib. Misalkan tidak ditaruh juga tidak apa-apa, tapi ditaruh juga lebih bagus begitu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif. Imperatif sendiri adalah kalimat perintah, deklaratif adalah kalimat pernyataan, dan interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Selanjutnya menggunakan urutan atau langkah. Nah, menggunakan urutan atau langkah di sini memberikan urutan dari setiap yang pertama, yang kedua begitu. Selanjutnya menggunakan nomina atau kata benda, yaitu mengacu pada benda, contohnya kursi atau bangunan. Selanjutnya menggunakan verbal atau kata kerja yang menunjukkan aksi atau peristiwa dan keadaan, contohnya melihat, menyaksikan. Selanjutnya menggunakan konjungsi, yaitu menggunakan kata sambung. Selanjutnya merancang teks prosedur. Merancang teks prosedur sendiri ada 4 tahap, yaitu 1. Tentukan tema atau teks yang hendak dibuat. Kita harus menentukan temanya dulu sebelum kita melakukan pembuatan teks tersebut. Kita harus menentukan tema dulu. Kita tidak boleh langsung melakukan tahap tapi tidak boleh menentukan tema ya. Selanjutnya setelah kita menentukan tema, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Nah, setelah kita menentukan tema, kita menentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Misalkan
ada 10 langkah dalam pembuatan macam pembuatan kue coklat ataupun kue ulang tahun. Ya, kita harus tulis semua ke 10 langkah tersebut. Setelah kita menentukan langkahnya ada 10, misalkan kita lanjut ke nomor tahap ketiga, yaitu perhatikan urutan langkah atau kegiatan secara utuh. Nah, kita harus menyusun urutan tersebut dengan tepat. Yang pertama sampai 10 itu harus urut. Yang keempat adalah periksa kembali apakah ada langkah yang harus direvisi. Maksudnya di sini misalkan ada urutan yang salah ataupun dalam tata letaknya itu salah, misalkan nomor 3 di nomor 1. Nah, itu harus kita revisi lagi rancangan tersebut, teks prosedur tersebut. Gitu. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.